Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Sumatera Utara, terkhususnya Prodi Peternakan, ingin mempresentasikan praktikum produksi ternak unggas. Saya yang bernama Muhammad Farhan Bayhaqi Daulay, NIM 1903061142. Saya Ridho Pratama Lubis, NIM 1903061120. Saya Wildan Dwi Cahyo dengan NIM 1903060040. Ya, saya akan melanjutkan tentang penjelasan Tractus digestivus. Oke, di sini saya akan menjelaskan sistem pencernaan pada ayam yang dimulai dengan kafum oris. Dan ini kafum oris ya teman-teman. Nah, ini kafum oris merupakan pintu masuknya makanan menuju tubuh ayam. Nah, setelah itu di sini tuh ada faringa, faring, baru akan masuk ke esofagus. Nah, ini esofagus ya, ini esofagus. Baru dari dalam esofagus ini, nah esofagus ini makanan seperti melalui sebuah pipa, di mana esofagus itu sendiri merupakan saluran yang menghubungkan antara kafum oris dengan crop. Kemudian setelah itu makanan akan masuk ke crop. Nah, ini crop akan masuk ke dalam crop. Crop ini merupakan salah satu tempat penyimpanan makan sementara pakanan yang ada dalam tubuh ayam. Setelah itu pakan akan masuk ke dalam proventriculus. Nah, ini proventriculus akan masuk ke proventriculus. Nah, di dalam proventriculus ini akan terjadi pencernaan secara kimiawi dengan bantuan asam klorida atau HCI dan beberapa enzim seperti amilase, pepsin, dan lipase. Kemudian makanan akan masuk ke dalam ventriculus. Nah, ini ventriculus. Di dalam ventriculus ini terjadi pencernaan secara mekanis. Itu akan dibantu oleh batu-batu kerikil kecil-kecil yang disebut grapes. Itu akan membantu pencernaan pakan menjadi secara mekanik. Setelah itu usus halus. Usus halus ini terbagi menjadi 3, yaitu ada duodenum. Nah, ini duodenum ya, duodenum. Ini jejunum, ini jejunum, dan ini ileum. Nah, ini ileum. Yang numpuk-numpuk banyak ini ileum tuh. Baru sebelumnya ini di sini ada vesica velea nih, ini vesica velea. Nah, ini hati ini di sini sebagai pembantu alat pencernaan. Dia biasanya itu berfungsi untuk menetralisir racun yang ada dalam tubuh ayam. Nah, setelah itu makanan barulah akan masuk ke dalam intestinum temiu. Intestinum temiu atau yang disebut dengan usus halus. Nah, di sini di sini ada yang namanya pankreas. Nah, ini pankreas ya. Ini pankreas. Dia di antara ini duodenum nih. Nah, di antara duodenum. Pankreas ini berfungsi sebagai penghasil enzim pencernaan. Ya, saya akan menjelaskan lagi tentang duodenum. Duodenum ini itu mulai terjadi pencernaan secara enzimatis. Kemudian akan masuk ke dalam ileum. Nah, ini ileum nih, ileum. Kemudian di dalam ileum terjadi proses penyerapan protein dan karbohidrat. Setelah itu makanan akan masuk ke dalam ileum. Nah, ini ileum yang banyak-banyak ini, yang ileum akan masuk ke dalam ileum. Kemudian di dalam ileum terjadi proses penyerapan protein dan karbohidrat. Setelah itu makanan akan masuk ke dalam ileum. Nah, di dalam ileum ini terjadi penyerapan mineral dan air. Setelah makan dicerna atau pakan dicerna dalam intestinum temiu, maka pakan akan masuk ke dalam intestinum crassum. Intestinum crassum ini itu terbagi 3, yaitu cecum. Cecum itu terbagi 2. Cecum itu yang pertama tuh seka. Nah, ini sekanya yang warna hitam nih, seka. Kemudian ada rektum. Nah, ini rektum. Ini rektum. Dan ada kolon. Ini kolon di sini. Ini kolon. Di sini ada kloaka. Nah, nih kloaka. Kloaka ini bermuara 2 saluran, yaitu ada sistem ekskresi, sistem reproduksi, dan sistem pencernaan. Nah, jadi setelah pakan yang dicerna dalam tubuh ternak yang akan menghasilkan jadi di sini pakan yang setelah dicerna dalam tubuh ternak akan menghasilkan feses, maka feses tersebut akan dibuang melalui kloaka ini. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang sistem urogenital.
Yang pertama ovarium, di mana tempat terjadinya pembentukan ovum. Setelah ovum matang, akan jatuh menuju infundibulum. Kemudian dari infundibulum akan menuju magnum, di mana di simpang magnum terjadinya proses fertilisasi. Lalu setelah itu menuju isthmus, di mana isthmus itu berfungsi untuk tempat pembentukan membran kerabang. Lalu menuju uterus, di mana tempat pembentukan kerabang. Setelah itu akan menuju ke vagina, di mana vagina berfungsi untuk penyimpanan sementara atau melapisi pori-pori cangkang telur. Setelah itu akan menuju kloaka, lalu dikeluarkan melalui kloaka. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari sistem nervosum. Di sini adalah cerebrum, otak besar, dan yang ini adalah cerebellum, otak kecil. Di belakang cerebrum itu ada medulla oblongata, dan yang di bawah cerebellum itu ada medulla spinalis, dan ini yang besar ini adalah organophysus. Saya akan menjelaskan tentang sistem respirasi. Udara masuk melalui laring. Lalu setelah melalui laring akan masuk ke dalam paru-paru dan ke bronkus. Lalu setelah melalui bronkus akan masuk ke bronchiolus, di mana terjadi pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen, dan jantung yang akan memompa darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sistem ekskresi, yang dimana sistem ekskresi terdapat dua bagian, yaitu pada ginjal dan hati. Ginjal berfungsi untuk memproduksi urin dan menyaring darah. Lalu hati berfungsi untuk mendetoksifikasi racun dan membantu pencernaan lemak. Saya di sini akan melanjutkan pengukuran dan pembedahan pada traktus digestivus. Sini saya akan membedah cropnya dulu. Nah, ini karena dia kurang makan, jadi sedikit isinya. Nah, kita akan mengukur panjang dari crop menuju proventriculus. Nah, ini kira-kira panjangnya 7 cm. Dan di sini saya akan melakukan pembedahan pada gizzard atau ventriculus. Nah, di sini tuh terdapat gripnya tuh ya, bisa dilihat teman-teman, itu dia kayak pasir-pasir gitu bentuknya, grip itu tadi. Nah, di sini selanjutnya saya akan melakukan pengukuran itu, yaitu panjang duodenum. Itu dimulai dari ujung proventriculus ini sampai nah, ini ya, ini dia batasnya duodenum tadi. Nah, ini yang masih ada isi-isinya padat nih, dia 40 cm. Dan saya akan mengukur jejunumnya itu sekitar sampai 35 cm. Nah, ini sampai di sini. Dan saya akan mengukur ileumnya. Nah, ini ileum tadi dimulai ini udah bagian-bagian yang kosong ya teman-teman. Nah, ini tadi sampai di sini. Ini kira-kira 13 cm. 13 cm. Dan di situ saya akan mengukur di bagian seka. Nah, ini seka nih atau yang disebut sebuntu biasa. Saya akan ukuran.
dan ini panjangnya 11 cm. Dan di sini ada rektum. Nah, dimulai dari sini, dan rektum itu kira-kira panjangnya 5 cm. Sekian presentasi dari kami tentang anatomi dan fisiologi produksi ternak unggas. Jika ada kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.